kabar pemirsa? Anda kembali menyaksikan program kesayangan Anda, Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan bersama saya Ayu Rahmawati. Dan pada kesempatan yang sangat spesial ini, saya tengah berada di salah satu kota di Jawa Timur yang terkenal sebagai kota santri dan memiliki berbagai macam pondok pesantren yang telah tersohor ke seluruh Indonesia. Ada yang tahu nggak nih di mana? Ya, betul sekali, saat ini saya tengah berada di Jombang, Jawa Timur. Dan tepatnya ini pemirsa, saat ini saya tengah berada di Kampung Jawi, di mana tempat ini memiliki berbagai macam spot wisata yang sangat menarik di Jombang. Pada episode Suara Dapil kali ini pemirsa, kita akan mengikuti kegiatan dari salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, perempuan, daerah pemilihan Jawa Timur 8, yaitu Ibu Emma Umiyatul Husna dari fraksi P3. Seperti apa kegiatannya yang pastinya sangat seru ini? Daripada semakin penasaran, yuk kita ikuti bersama. Pemirsa Suara Dapil, dalam episode kali ini tim Suara Dapil berkesempatan untuk meliput kegiatan kunjungan daerah pemilihan anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi P3 yaitu Emma Umiyatul Husna. Perempuan yang lahir pada 8 Juli 1973 ini juga dikenal di antara rekan, sahabat, dan konstituen dengan sapaannya yaitu Ning Emma. Dengan begitu, ia menjadikan dirinya jauh lebih akrab dan dekat dengan konstituen di daerah kota santri ini. Emma Umiyatul Husna terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 setelah memperoleh 56.267 suara melalui Partai Persatuan Pembangunan untuk daerah pemilihan Jawa Timur 8 meliputi Kabupaten Jombang, Mojokerto, Nganjuk, dan Madiun. Sebelumnya, Ning Emma merupakan anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2014-2019 yang juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang. Berdasarkan keputusan rapat paripurna, Komisi 4 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan. Selain itu memiliki beberapa mitra kerja yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog, dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM. Perempuan lulusan arsitek ini juga tidak sungkan turun langsung ke lapangan dan menyerap aspirasi dengan masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang ada di lapangan secara konkret. Agenda pertama liputan Suara Dapil ini berada di Pendopo, Kabupaten Jombang. Ya pemirsa Suara Dapil, kali ini saya akan mengikuti kegiatan yang akan dilakukan oleh Ibu Emma, anggota Komisi 4 DPR RI yang bertempat di Pendopo, Jombang. Di mana di dalam nanti akan ada acara BIMTEK untuk para petani muda milenial. Dan acara ini tidak hanya dihadiri oleh Ibu Emma, namun juga dihadiri oleh Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo. Dan nanti juga kita akan kembali mengikuti kegiatan setelah ini yaitu ke Unwaha. Nanti di sana akan ada wisuda yang dihadiri oleh Ibu Emma, akan hadir pula Bupati Jombang. Seperti apa keseruannya pemirsa? Kita ikuti bersama. Kali ini diawali dengan pembukaan bimbingan teknis atau BIMTEK Petani Muda Milenial di Pendopo, Kabupaten Jombang.
Kegiatan yang berlangsung tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, wawasan, dan pengetahuan terhadap para petani muda, yang diharapkan dapat berinovasi dan mengimplementasikan kemajuan teknologi saat ini. Selain itu, kunjungan daerah pemilihan tersebut adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kunjungan kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan pemerintah daerah Bupati Jombang. Disinilah peran anak muda, banyak sekali manfaatnya. Ilmu hari ini, tolong ini juga nanti bisa dikembangkan setelah pelatihan hari ini. Semoga apa yang bisa didapat pada pagi hari ini, setelah ini nanti bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadikan pengalaman dan pengetahuan, dan juga harus dikembangkan di daerah masing-masing untuk kemajuan kota kita, kota tercinta, kota Jombang. Jombang juga dikenal dengan sebutan kota santri karena banyaknya sekolah pendidikan Islam atau pondok pesantren di wilayahnya. Bahkan ada istilah yang mengatakan Jombang adalah pusat pondok pesantren di tanah Jawa. Karena hampir seluruh pendiri pondok pesantren di Jawa pernah berguru di Jombang. Di antara pondok pesantren yang terkenal, salah satunya adalah Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Kabupaten Jombang. Kegiatan selanjutnya, tim Suara Dapil menuju ke Gedung Serbaguna Universitas Wahab Hasbullah, Desa Tambak Rejo, Kabupaten Jombang, guna menghadiri dan memberikan pembekalan ilmiah tentang kebijakan pembangunan bidang pertanian di era teknologi digital kepada para wisudawan dan wisudawati Universitas Wahab Hasbullah atau UNWAHA oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dari tanah kita dengan semua agroklimat yang ada, menjanjikan bahwa pertanian sepanjang kita syukuri nikmat Allah, maka dia akan menjadikan bagian-bagian dari kehidupan untuk diri manusia dan umat manusia, untuk hadirnya negara dan daerah yang makin maju. Selain kegiatan tersebut, anggota Komisi 4 DPR RI Emma Umiyatul Husna bersama Bupati Jombang, Munjidah Wahab, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menuju lokasi panen raya padi dan pemberian bantuan kepada petani milenial di Dusun Bungkil, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Memang tidak semudah membalik tangan, semua harus kerjasama yang baik. Di era sekarang ini hanya pertanian yang terus berproduksi. Oleh karena itu kita harus jaga semangat yang ada di pertanian. KUR itu adalah bagian kredit usaha rakyat, mendorong menstimulan yang ada sambil kita merangsang dengan APBN dan kemampuan yang ada. Tentu APBN, APBD dari para pemerintah tidak cukup, tapi kita berharap petani kita sudah mulai belajar menggunakan dengan skala ekonomi yang ada. Skala ekonomi itu berarti hitung-hitungannya ada. Kalau hitungnya dengan jalan di backup oleh bank, pemerintah udah turun dengan KUR, dengan kredit, dengan bunga yang sangat rendah. Oleh karena itu, itulah bagian-bagian dari kebijakan pemerintah yang harus dimanfaatkan oleh para petani kita. Dan kelihatannya ini tahun lalu luar biasa pembangunannya sampai 55 triliun. Bahkan kemarin ini Bapak Presiden minta supaya itu ditingkatkan lagi, lebih 2 kali lipat dari itu. Halo pemirsa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Hari ini saya dalam kondisi yang sangat spesial sekali karena saya tengah berada ini bersama dengan Bu Emma. Ini adalah anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi P3 dan juga tidak kalah spesialnya ada Ibu Munjidah Wahab selaku Bupati dari Jombang. Assalamualaikum Ibu. Baik Ibu, ini saya ingin sedikit ngobrol ya Bu ya, karena ini pertama kalinya saya ke Jombang Bu.
Bu Emma, mungkin ini kalau di sini sendiri di daerah pemilihan Ibu, Jawa Timur 8, sudah ada program apa saja yang terimplementasi dan yang paling efektif sepengetahuan Ibu tuh program-program unggulannya itu yang mana aja Bu? Ya, kalau saat ini kemarin kami sudah mengimplementasikan program dari pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Pertanian. Selama ini saya memberikan aspirasi program-program saya kepada konstituen ini kita bawa ke ibu-ibu kelompok wanita tani. Jadi suaminya itu juga petani, tapi kita memberdayakan ibu-ibu petaninya. Kita buatkan kelompok yang namanya kelompok wanita tani. Program-program yang sudah kami berikan itu salah satunya adalah P2L, Pekarangan Pangan Lestari, yang mana mereka ini akan mendapatkan dana dan dana ini dibelanjakan untuk membeli benih-benih sayur, buah, bibit-bibit buah akan ditanam di demplot-demplot dan di pekarangan ibu-ibu. Mulai dari cabai, mulai dari bayam, kangkung, sawi, itulah, dan semuanya sayur-sayuran yang mereka tanam, dan alhamdulillah 2020 kami mendapatkan 40 titik. Kita mendapatkan 40 kelompok. Itu semua dari kelompok wanita tani. Kita juga memberikan ternak pada kelompok-kelompok tani juga. Itu terus alat-alat mesin pertanian yang mana memang saat ini sangat dibutuhkan oleh mereka. Mereka hari ini petani sudah tidak tradisional lagi seperti dulu. Berarti modernisasi ya Bu ya, dari yang tadinya konvensional mungkin masih memakai kerbau atau masih memakai tenaga manusia, sekarang sudah memakai tenaga mesin. Oke, ini terkait dengan teknologi Bu, ini yang sedang ramai-ramainya dibahas juga nih sekarang. Tadi kita juga telah membicarakan masalah produksi. Nah sekarang mungkin distribusinya. Kan sekarang kalau kita mengetahui banyak sekali perusahaan-perusahaan berbasis digital bekerja sama dengan petani-petani lokal untuk bisa mendistribusikan hasil-hasil dari pertaniannya ya Bu ya. Ibu melihat bagaimana itu di sini sudah mulai terjalankan atau ini belum terlalu terjamah di daerah sini atau seperti apa nih Bu? Jadi kalau di Jombang sudah alhamdulillah ini sudah jalan. Jadi memang kita anjurkan untuk para baik petani maupun itu dari UMKM, dari pengusaha apapun itu menggandeng kepada milenial untuk yang berbasis IT ini. Jadi memang kita sudah anjurkan itu dan kita juga sudah melakukan sekarang ini sampai pelatihan-pelatihan kita berikan pada mereka. Karena kalau misalkan para petani sendiri ya gaptek dia nggak ngerti, ya paham untuk pemanfaatan ilmu ini, IT ini. Jadi dalam hal ini kita masih ya terus kita lakukan untuk sosialisasi itu. Pemirsa, demikianlah ini perbincangan saya, tapi nanti saya masih akan mengikuti kembali kegiatan dari Bu Emma, ini selaku anggota Komisi 4 DPR RI, maka dari itu tetap saksikan Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Selanjutnya, tim Suara Dapil melanjutkan liputannya bersama dengan Ibu Emma Umiatul Husna dalam peninjauan lapangan terhadap program Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menyerap informasi dari kelompok tani milenial yang menerima program bantuan pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan nila atau lele dengan menggunakan sistem bioflok di Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Halo pemirsa Suara Dapil, kita masih mengikuti kegiatan dari Ibu Emma Umiatul Husna. Saat ini saya akan melihat bioflok ya Bu ya di Desa Tanggar. Nah, daripada makin penasaran, mungkin kita boleh sambil jalan Bu ke dalam Bu. Oke, siap. Kita jalan menuju lokasi. Saat ini kita mengunjungi kelompok Berkah Nusantara yang mana ini 100% terdiri dari anak-anak muda milenial. Wah, menarik. Ayo sekali, kita Bu. lihat bersama-sama. Oke, boleh. Baik
berjalan berarti kurang lebih mungkin 1 tahun lebih ya kalau dari 2020 Ya, kurang lebih enggak sampai 1 tahun justru. Belum sampai. Bulan berapa? Bulan 1 nih, awal bulan 1. Oh ya, program 2020 cuma realisasinya di bulan Januari. Baru di bulan Januari. Oke, baik. Ada masalah nggak Mas selama perjalanannya Mas? Apakah dari mungkin pakannya atau mungkin saluran airnya dan lain sebagainya ada masalah nggak Mas? Ya, ada sedikit tuh. Untuk lele kita kan hitungannya baru awal ya. Baru awal dan kita masih belajar dalam usaha budidayakan lele. Artinya pengelolaan airnya kita harus jaga kebersihan juga. Dan kalau kurang bersih biasanya lele itu gampang terserang penyakit, terutama cacar, cacar yang bintik-bintik putih biasanya itu, dan kumis keriting itu yang lebih sering ke yang lele. Jadi kalau sudah terserang penyakit segera diobati karena gampang sekali sampai lelenya mati kalau tidak cepat diobati. Oke, baik. Oke, kalau dari Ibu sendiri bagaimana nih? Masih ada beberapa masalah lagi nih? Iya, kemarin juga ini kunjungan kedua saya. Kemarin juga dari kelompok Berkah Nusantara ini menyampaikan memang ada banyak ya keluhan terkait dengan bibit yang kurang bagus. Baik. Jadi bibit yang kurang bagus ini akhirnya banyak yang mati. Mungkin dari awal datang juga kurang bagus. Akhirnya yang kemarin yang 1 kolam ini belum terisi bibit. Akhirnya juga nanti kita juga akan komplain kepada ini rekanan yang mendatangkan ini, melaksanakan program ini. Oke, baik. Ya. Sejauh ini kenapa targetnya milenial, Bu? Apakah ini dari kementeriannya itu sendiri programnya, ataukah ini melihat demografi di Jombang dan selainnya itu? Iya, kalau dari KKP yang penting kelompok yang bisa melaksanakan ini melaksanakan program dari KKP. Kenapa saya ambil anak-anak milenial? Karena mereka ini biar bisa berentrepreneur dalam bidang perikanan. Nah, buktinya apa? Setelah kita beri program ini, alhamdulillah ada 2 kolam yang sudah dipanen dan sudah ada pembelinya. Nanti siang rencana mau ada panen lele yang mana pembelinya juga ada. Nah, ini berkembang untuk menambah mungkin kegiatan dari anak-anak muda milenial di Kabupaten Jombang. Sehingga kalau anak-anak ini bisa serius, bisa melaksanakan program ini dengan baik, insya Allah nanti ke depan anak-anak bisa mandiri. Betul, jadi mata pencaharian baru ya. Siap. Apakah nanti akan ada pengembangan lagi, Bu? Nggak cuma lele aja? Oh ya, nanti kalau produksinya ini melimpah, mungkin ada olahan-olahan dari ikan lele. Ada abon lele, ada lele crispy, kan bisa anak-anak ini nanti siapa tahu ke depan mereka punya warung. Betul. Ya kan, punya warung. Ya nggak usah terlalu gede warungnya, yang penting itu olahan-olahan lele yang bisa kita sajikan. Sambil saya lihat-lihat boleh kali ya, Bu ya? Soalnya kolamnya banyak banget nih. Siap. Ayo kita lihat-lihat yang lain. Mas mungkin bisa sambil jelasin Mas, ini bedanya kolam yang kiri dengan yang kanan, warnanya beda-beda nih apa Mas? Boleh dijelasin. Ini kalau kolam yang hijau ini ikannya masih kecil-kecil, jadi lihat masih sedikit, jadi kok airnya masih hijau. Sedangkan yang kolam coklat ini ikannya sudah besar, lebih padat gitu ikannya. Akhirnya dari airnya cepat warnanya coklat seperti ini. Ada berapa nih Mas yang di dalam sini Mas biasanya? Dalam kolam ini sekitar kurang lebih 2000. Oh, kalau besarnya? Besarnya ini sekitar isi 1 kilo isi 10 sampai 8 isinya. Oke. Nih Bu, kayaknya seru nih Bu kalau Oke. sambil ngasih makan. Ayo. Boleh coba ya Bu? Ayo, kita coba. Ayo kita coba. Bisa dicoba untuk memberi makan. 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Nyiprat ya dia ya. Ikannya Ngasih makannya berapa kali sehari nih Mas? 2 kali. 2 kali sehari ya. Ayo Pagi sini. dan sore. Coba lagi ya.
Oh, Wow. aku agak jauh tapi cimprot lagi. Bisa dilihat ikannya kan sudah besar, sudah siap panen. Ya. Siap panen ini. Kalau rata-rata keuntungan itu seperti apa sih Bu di sini Bu dari hasil biovlog ini? Ini mereka ini di Jombang ini kan masih banyak sekali pedagang-pedagang atau masyarakat kita, karena lele ini sangat familiar dimakan oleh masyarakat di Kabupaten Jombang. Betul. Harganya tidak terlalu mahal, tapi nilai proteinnya ini juga tinggi. Betul. Nah, di Jombang kita memang ini kita galakkan untuk budidaya ikan hari ini, meskipun Kabupaten Jombang tidak ada laut. Tapi dengan program-program dari pemerintah seperti ini untuk membantu masyarakat kita untuk peningkatan ekonomi, dan masyarakat kita juga lebih mudah mengkonsumsi makanan yang ikan yang murah tapi tetap mengandung protein yang tinggi. Betul. Nah, ini kemarin saya juga sudah menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Jombang untuk menggalakkan budidaya ikan air tawar seperti lele dan sebagainya, karena angka stunting di Kabupaten Jombang juga cukup tinggi. Betul. Nah, untuk itu ini kita galakkan untuk pengembangan ini. Baik. Lalu kemudian apakah nanti ke depannya Bu, apakah akan ada titik-titik lain yang akan dikembangkan lagi nih biovlog? Ya, pasti. Tahun 2021 ini kita mendapatkan 8 titik. Ini juga akan semakin banyak masyarakat yang kita bantu, dan akan semakin banyak masyarakat kita yang ekonominya semakin meningkat. Rencananya nanti akan di mana nih? Ada sebagian di Madiun, ada yang di Nganjuk dan Mojokerto, tapi tetap yang paling banyak di Kabupaten Jombang. Betul. Jadi semoga nanti benar-benar bisa Siap. langsung terrealisasi cepat ya Bu, Oke, supaya nanti oke. masyarakat semakin Ya. banyak lagi stimulus Siap. ekonominya. Dan mungkin dari Mas sendiri nih, mumpung ada Bu Emma di depan ya di sini bersama-sama kita, atau mungkin kalau misalnya ada masalah lain juga mungkin boleh ya Bu Boleh, disampaikan biar bisa diserap nih suaranya oleh Bu Emma. Kami dari kelompok budidaya ikan lele biovlog ini sangat terbantu sekali dengan program ini. Kami terutama dari kalangan milenial. Ini sebagai salah satu tambahan wawasan tentang budaya dan dapat menambah perekonomian kita ini milenial. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Mas atas waktunya. Ya, siap. Setelah ini kita masih akan mengikuti kegiatan Bu Emma Oke, lagi oke. ya Bu ya, dan pemirsa juga jangan kemana-mana. Kita akan terus mengikuti kegiatan dari Bu Emma. Tetap saksikan program kesayangan Anda, Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Oke. Semoga membawa manfaat, semoga membawa barokah semuanya untuk membantu anak-anak muda kita lebih kreatif, inovatif, dan bisa lebih mandiri. Selamat anak muda milenial Kabupaten Jombang. Di hari berikutnya, tim Suara Dapil masih melakukan liputan kegiatan kunjungan Dapil mengikuti anggota Komisi 4 DPR RI, Ibu Emma Umiyatul Husna. Kegiatan kali ini, Ibu Emma memberikan pembekalan materi berupa bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas terhadap petani dan penyuluh, khususnya peserta kali ini dari kalangan kaum hawa, yaitu ibu-ibu se-Kabupaten Jombang. Dalam paparannya di kegiatan tersebut, banyak manfaat yang didapat dan mampu mengembangkan hasil dari pengetahuan yang diperoleh dari BIMTEK tersebut. Sehingga diharapkan kepada seluruh peserta BIMTEK dapat menjadikan nilai tambah serta usaha baru yang dijalani oleh peserta BIMTEK tersebut.
harapan kami dengan kegiatan ini ibu-ibu nanti mendapatkan manfaat, bisa mengembangkan hasil dari ilmu, pengetahuan yang dia peroleh pada bimbingan teknis hari ini, sehingga setelah bimbingan teknis ibu-ibu bisa menjadikan ini sebagai usaha baru buat mereka. Ini juga salah satu program dari pemerintah untuk membantu peningkatan ekonomi keluarga. Kami mulai dari ibu-ibu. Kegiatan ini memang khusus untuk ibu-ibu karena dari ibu-ibu lah ekonomi keluarga bisa lebih sejahtera. Di akhir kunjungan, tim Suara Dapil mendampingi Ibu Emma Umiyatul Husna dalam memberikan bantuan dan santunan terhadap para kaum duafa dan anak-anak yatim piatu di Desa Tanjung Gunung, Peterongan, Kabupaten Jombang, serta ia juga menyerap masukan dari daerah pemilihannya dengan ibu-ibu wanita Persatuan Pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Saya dan juga teman-teman dari tim parlemen dari Jakarta datang ini untuk mengikuti kegiatan dari Ibu Emma, dan ini akan menjadi agenda terakhir ya Bu ya. Kita hari ini melaksanakan konsolidasi dan pengukuhan PAJ Wanita Persatuan Pembangunan Kecamatan Peterongan, dan juga kita sambil melaksanakan santunan anak yatim dari Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan ini. Kita menghadirkan 10 anak yatim. Saya mengucapkan terima kasih kepada Nik Emma yang sungguh menjadi impian kami yang luar biasa bagi kaum perempuan, menjadi inspirasi kami semua perempuan. Saya sangat terima kasih sekali kepada Nik Emma. Sampai mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Mungkin itu saja harapan kami, dan mudah-mudahan untuk kedepannya selalu memperjuangkan kita. Amin. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bu Emma. Kita doakan juga kepada Ibu Emma, semoga sehat selalu. Amin. Tetap menjadi wanita yang kuat dan menginspirasi. Amin. Dan juga bisa menjadi orang yang terus menyalurkan aspirasi dari masyarakat untuk keberkahan untuk kita semua ya. Terima kasih banyak Bu Emma sekali lagi, dan pemirsa, tidak terasa ini adalah akhir dari program Suara Dapil kali ini. Saya Ayu Rahmawati dan segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu di program Suara Dapil selanjutnya. Sampai jumpa. Boleh dadah kamera, dadah. Demikianlah tadi seluruh rangkaian acara kegiatan dari Ibu Emma Umiyatul Husna di daerah pemilihannya yaitu Jawa Timur 8. Kita berharap semoga seluruh rangkaian kegiatan ini bisa membawa manfaat dan juga pastinya menjadi pencerahan dan juga solusi bagi masalah-masalah yang ada di daerah pemilihan Ibu Emma. Dan demikianlah pemirsa, saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu di Suara Dapil episode selanjutnya. Sampai jumpa.